Masih di Breaking News TV One, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa perkembangan informasi seputar kebakaran yang terjadi di kawasan Simpruk Golf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak pagi tadi hingga sampai saat ini. Tadi kita mendapatkan informasi juga bahwa sebetulnya saat ini proses pendinginan ini masih terus dilakukan kurang lebih hingga 15-20 menit ke depan, pemirsa, dan Anda bisa lihat juga di layar kaca Anda sebetulnya api ini dengan cepat membesar, kemudian asap tebal ini juga masih membubung tinggi ketika pagi tadi, tepatnya ketika sekitar pukul 7.45, 7.50 ketika kebakaran pertama kali dikabarkan seperti itu. Dan tadi juga diinformasikan bahwa informasinya ini tidak ada korban begitu, dan untuk area yang terbakar sendiri ini ada 25 rumah terbagi menjadi 4 rumah mewah dan 21 rumah semi permanen. Kita kembali perbaharui informasi, pemirsa. Sekarang kita sudah bersama ataupun terhubung dengan Bapak Unggul Wibowo sebagai perwira piket Damkar Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak Unggul. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Unggul, bisa diinformasikan sebetulnya untuk areanya terlebih dahulu. Ini betul ya, ada 25 rumah ya Pak ya yang terbakar ya? Ya, atau jadi ada 25 KK terdiri dari 25 KK, 60 jiwa. Nah, ini informasinya semua sudah menyelamatkan diri atau ada yang masih di sana Pak sampai sekarang Pak? Jadi alhamdulillah sementara ini tidak ada korban jiwa. Oke. Yang pertama kita itu jangan sampai ada korban jiwa. Selanjutnya baru harta. Nah, kebetulan itu di situ adalah parkiran sepeda motor. Di situ kos-kosan, sampingnya parkiran sepeda motor, sebelahnya lagi kantin. Gitu loh. Oke. Nah, Pak, ini kan informasinya sebetulnya area yang terbakar ini di parkiran salah satu mall ya Pak ya, Senayan City Pak. Itu tidak merembet ke situ Pak ya? Iya. Jadi parkiran yang di atas sudah terbakar, yang di bawah parkiran sepeda motor alhamdulillah masih bisa kita selamatkan. Ada dua tempat parkir, di bawah juga ada. Oke Pak, sebentar Pak, kalau dijabarkan lagi berarti selain ada 25 rumah yang terbakar, ini ada sedikit area dari parkiran Senayan City juga ikut terdampak dari kebakaran ini begitu Pak ya? Betul. Tapi tidak terlalu parah begitu Pak kalau digambarkan Pak, atau bagaimana Pak? Kalau untuk yang lokasi terbakar sudah habis deh. Itu yang perumahan. Hanya yang parkiran bawah yang bisa kita selamatkan. Oke. Kalau sepeda motor yang di atas sudah habis. Parkiran sepeda motor ya, yang di atas Ya. berarti Pak ya? Betul, sama kantin-kantin itu loh. Oke. Sama tempat kos. Oke. Oke, Pak, tapi sampai dengan saat ini proses pendinginan ini ada kendala tidak Pak dari tim di sana Pak? Jadi pertama unit dari Tanah Abang, khususnya di TVRI yang sampai di TKP, dan di sebelahnya itu ada sumber air. Jadi memang kalau peluru kita kan air ya, alhamdulillah. Jadi karena selama ada sumber airnya bagus, kita bisa bekerja maksimal. Oke, gitu. Untuk ini kan sebetulnya kolaborasi juga dengan tim Damkar dari Jakarta Selatan, begitu Pak? Ya. Informasi pertama kali diterima berarti oleh tim Damkar Selatan, begitu Pak ya? Betul. Nah, setelah itu cukup lama tidak Pak berselang waktunya ketika tim ini tiba pertama kali ke lokasi kebakaran, kemudian dari Jakarta Pusat, dari tim Damkar mendapatkan informasi, kemudian langsung bergerak ke pusat, ini jeda waktunya lama tidak Pak? Oh tidak, jadi waktunya hampir bersamaan ya? Antara Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Oke. Makanya kita saling dukung-mendukung gitu loh. Kebetulan kita juga dibantu sama TNI Polri dan Pamong setempat, termasuk Satpol, Disub, alhamdulillah. Jadi akses jalan juga sudah kita bekerja maksimal, sumber air juga sudah bagus. Alhamdulillah masyarakatnya pun mendukung. Tadi kita juga dibantu oleh masyarakat yang mendukung. Jadi tidak terjadi perambatan sampai saat ini. Oke Pak, tadi kan informasinya kalau saya terima dari Dinas Damkar Jakarta Selatan, memang awalnya ketika kebakaran ini diinformasikan kepada tim, ini kan sekitar jam 7.45, itu memang ketika itu sudah agak terlambat begitu Pak, informasinya memang ketika itu sudah besar sekali berarti Pak ya, artinya ketika tim tiba ke lokasi. Ya, jadi rata-rata orang melaporkan kebakaran itu setelah jadi. Seharusnya ada 2 tahapan. Satu melaporkan ke kita,
Yang kedua, mereka memadamkan dulu. Jangan sampai mereka memadamkan, setelah gagal baru menghubung kita. Jadi bersamaan, antara pelaporan dan pekerjaan pemadaman harus bersamaan. Oke, artinya Pak, tadi ketika mendapatkan informasi ini masyarakat di sana juga sudah mencoba untuk memadamkan sendiri begitu Pak ya? Betul, makanya terus datang ke pos kita, langsung kita luncurkan. SOP-nya kalau ada masyarakat yang datang, kita ikutin unit, langsung kita luncurkan unit, tanpa cross-check. Iya, Pak, informasi dari masyarakat di sana ketika Bapak tanya ini awal mulanya titik api muncul itu sekitar jam berapa Pak? Kalau jam 7.45 sudah membakar habis 25 rumah Pak? Itu antara 7.30. Oke. 7.30 sudah terjadi penyalaan. Oke, artinya 7.30 titik api muncul, kemudian semakin merembet, akhirnya warga berusaha untuk memadamkan sendiri, tapi Betul. ternyata masih kurang, begitu Pak, baru akhirnya melapor, begitu Pak? Ya, Nah, harusnya rata-rata dari seringnya awal ya? seperti itu. Iya, bila terjadi ada nyala api, hubungi saja pemadam. Wong tidak dipungut biaya kok, gratis kok. Iya, Pak, tapi mungkin sampai sekarang nih masyarakat masih kurang tahu juga sebetulnya untuk menghubungi pemadam kebakaran ini, apakah langsung saja telepon kemana, ini gimana nih Pak? Nah, seperti saya biasanya di tempat kejadian perkara, saya langsung sosialisasi bahwa pemadam kebakaran setiap melaksanakan tugas tidak pernah dipungut biaya. Dan nomor Oke. teleponnya 112, itu pemadam kebakaran, banjir, kecelakaan, evakuasi kucing, tawon, macam-macam. Semua bencana di Pemda DKI hubungi 112. Iya. Terkonteks semua kita. Iya, itu mungkin sedikit catatan juga untuk masyarakat dan juga pemirsa yang menonton bahwa ya ketika melihat salah satu titik api, ketika kebakaran mungkin sudah mulai terlihat, ini jangan langsung mencoba untuk memadamkan sendiri, tapi telepon dulu begitu Pak ya, Iya. pada tim pemadam kebakaran supaya ketika memang titik api ini akhirnya meluas, merembet ke area sekitarnya, ini jangan sampai nanti malah ketika tim datang ini sudah terlambat lah, begitu ya Pak ya? Oke, Pak, untuk masyarakat sendiri yang tinggal di sana sejauh Halo. ini, Di mana Mbak? untuk masyarakat sendiri yang mendiami area itu sampai sejauh ini masih ada di sekitar sana atau sudah mulai diungsikan Pak informasinya Masih Pak? ada. Kebetulan juga ada pengguna sepeda motor yang dia bertanya, apakah motornya itu diganti? Ya, saya jawab, itu tergantung dari perusahaan parkirnya. Kalau mereka asuransikan diganti, gitu loh. Dan itu bukan tugas kita, tugas pemadam kebakaran. Ada kebakaran, kita padamkan. Iya. Pak, artinya kalau ada di area parkir ini cukup banyak juga sebetulnya untuk kendaraan yang terdampak dari kebakaran ini Pak. Ada berapa Pak kira-kira kalau Bapak pantau di sana Pak? Selamat pagi, halo Pak Unggul. Halo? Iya, Pak. Jadi tadi kan oke kami ulangi. Jadi awalnya kan tadi Bapak bilang tidak hanya rumah semi permanen, ada Halo? rumah mewah juga. Iya. Kemudian ada area parkir juga yang terdampak. Ini artinya Iya. ada sejumlah kendaraan juga kan Pak yang ikut Iya, jadi terdampak. kebetulan berdampingan dengan rumah-rumah mewah. Alhamdulillah tidak terjadi perlambatan. Untuk kendaraan-kendaraan sendiri gimana Pak? Anda mungkin bisa Halo? memantau Sekali. kendaraan yang terdampak kebakaran Halo? ini cukup banyak atau bagaimana Pak? Kendaraan yang ada di area parkir ini Pak? Nah, makanya itu kan kalau itu bukan tugas kita sebenarnya, tapi tadi pertanyaan dari masyarakat kita luruskan. Jadi nanti jika parkiran itu diasuransikan, nanti bisa berhubungan dengan pihak asuransi. Tapi yang jelas itu bukan tugas kami. Tugas kami adalah memadamkan kebakaran saja. Oke, terima kasih banyak Bapak Unggul, Perwira Piket Damkar Jakarta Pusat. Nanti kita akan terus bagaimana pemirsa melihat perkembangan pendinginan begitu ya untuk area kebakaran yang ada di Simpruk, Jakarta Selatan ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.